Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tuhan kok mati. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terlontar dari agama seberang, dan kalau saya lihat ada banyak sekali jawaban-jawaban yang blunder, karena dia tidak mengurut dari awal, sehingga orang menjadi bingung, saudara. Katanya Tuhan, mosok Tuhan kok mati? Nah, ini bagaimana jawabannya? Bahkan mereka juga berkata, mosok Tuhan kok ada 3? Nah, ini saya perlu jawab pagi ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak paham, sehingga yang ada hanyalah sebuah penghinaan belaka. Salah satu di antaranya, ada yang mengatakan, Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Bagaimana itu? Karena kita kan mengakui bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Mereka nggak nyandak gaya berpikirnya, saudara. Oleh karena itu, saya akan tunjukkan kepada saudara secara garis besar sebetulnya kepercayaan kita itu seperti apa. Kemudian, mengapa pengampunan kok harus pakai darah binatang? Kemudian, Tuhan kok mati? Ada lagi pertanyaan, Tuhan kok lahir dari perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini jikalau dijawab satu persatu, tanpa ada sebuah urutan, orang akan bingung, saudara. Tetapi pagi ini saya akan coba untuk menerangkan secara garis besar tentang prinsip dan konsep iman kita. Kalau kita paham akan hal ini, maka sampai kapanpun saudara tidak akan pernah goyah di dalam iman sampai pada titik nafas penghabisan. Nah, saya harus mulai menceritakan dari sebuah kisah yang awal, yaitu tentang Adam yang jatuh dalam dosa. Kita tentu tahu bahwa Adam di dalam kitab suci kita itu dibuat dari tanah, saudara. Karena dari kepercayaan lain mengatakan Adam itu dari surga, kemudian dibuang ke bumi. Salah. Dalam iman kita tidak mengenal seperti itu. Adam itu dibuat dari tanah, tanah bumi tempat kita berpijak. Kemudian tentu semua sudah tahu bagaimana Adam itu akhirnya jatuh dalam dosa bersama dengan Hawa. Karena dia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pada saat itu Tuhan berfirman, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Namun ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi oleh si ular dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Namun matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Disitulah mengandung sebuah unsur fitnah. Seolah-olah Adam dan Hawa ini akan menjadi seperti Elohim kalau dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal sekalipun dia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa sudah dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya sengaja memberikan buahnya itu seperti anggur. Karena selama ini yang saya lihat,
Kalau buah pengetahuan baik dan jahat selalu digambarkan dengan buah apel. Itu salah. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Henokh, maka kita menemukan di sana bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu seperti buah anggur, warnanya bagus, baunya harum, dan pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tubuhnya yang tadinya diliputi oleh kemuliaan Bapa Yahweh dengan cahaya, sehingga salah satu di antara mereka satu dengan yang lain tidak melihat ketelanjangannya. Tetapi pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mereka jatuh dalam dosa dan cahaya kemuliaan Bapa Yahweh yang menyelingkupi tubuh mereka itu hilang, sehingga dia lihat, aku telanjang. Dan pada saat itu saudara, yang terjadi adalah Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Harusnya jawabnya, "Aku di sini." Itu baru jawaban benar. Tetapi Adam menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, itulah yang memberi aku makan, sehingga aku seperti ini. Aku jatuh dalam dosa." Perempuannya juga begitu, ular, ya saling melempar tanggung jawab, saudara-saudara. Nah, akibat dari semua itu, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Namun sebelum diusir, pada saat dia tahu dirinya telanjang, Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara dibuat pakaian. Tetapi saudara, kekuatan daun itu seberapa lama? Sehingga untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi dosanya, Tuhan sendiri yang mengorbankan binatang, mengorbankan domba, sehingga kulitnya dipakai untuk pakaian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita sudah tahu bahwa yang namanya dosa itu harus dibayar dengan darah. Sehingga sekalipun Adam dan Hawa tubuhnya sudah ditutupi dengan kulit binatang, sehingga tidak lagi terlihat ketelanjangannya, namun Tuhan berkata, "Kamu harus keluar dari taman ini. Jangan sampai kamu mengambil salah satu buah pohon kehidupan." Saudara bisa bayangkan apa jadinya manusia kalau dirinya sudah jatuh dalam dosa, tetapi sampai mengambil buah pohon kehidupan, maka dia akan hidup kekal dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan mereka berdua sudah memakai kulit binatang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejak peristiwa itulah maka manusia berkembang di atas muka bumi ini, dan di dalam kehidupan sehari-hari mereka berada di bawah kuasa dosa. Sehingga untuk bisa menutupi dosa, maka mereka harus mengorbankan binatang. Apakah itu domba atau lembu?
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa untuk menghapus dosa harus dengan darah binatang? Kenapa tidak menggunakan darah manusia? Ternyata tidak bisa, saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dirinya tidak mungkin bisa membayar karena darahnya adalah darah orang berdosa. Sehingga harus dengan menggunakan binatang. Binatang kan tidak berdosa, saudara. Tidak pernah ada binatang yang berantem. Misalnya domba dengan domba berantem, satunya mati, kemudian dombanya itu minta ampun. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Enggak ada. Itu sebabnya harus mengorbankan darah yang tidak berdosa. Karena binatang itu hanya ada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia, maka binatanglah yang bisa dipakai untuk menutupi dosa. Namun Bapak Ibu, untuk bisa menghapus dosa melalui darah binatang itu harus dilakukan tiap-tiap tahun. Khususnya pada saat perayaan Paskah. Mereka harus mengorbankan domba. Nah, disinilah Bapak Ibu, pengorbanan darah domba atau darah lembu atau binatang itu tidak efektif. Karena tiap-tiap tahun dia harus mengorbankannya. Oleh karena itu, harus ada korban yang kekal, yang hanya satu kali saja. Karena yang berdosa manusia, maka yang harus korban darah adalah manusia. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang cukup darahnya untuk bisa menutupi dosa atau menghapus dosa seluruh muka bumi ini? Tidak mungkin ada. Karena apa, saudara? Karena manusia sudah ada dalam dosa. Sama seperti ketika seseorang itu sedang berhutang, tidak mungkin orang yang berhutang itu bisa melunasi orang lain yang berhutang. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Nah, begitu juga dengan manusia yang berdosa. Tuntutannya dosa adalah maut. Harus dibayar dengan darah. Karena manusia yang berdosa, maka manusialah yang harus membayar. Tapi sekarang siapa yang bisa membayarnya? Sedangkan manusia itu sudah tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Sang Pencipta. Sedangkan yang berdosa adalah manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali yang maha sempurna itu turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Itu adalah sosok manusia yang sempurna, yang tanpa dosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, orang-orang dari iman sebelah, mereka mengatakan, masa Tuhan kok tiga? Saya tegaskan pagi ini, kami iman Nasrani tidak pernah memiliki konsep teologia kalau Tuhan itu tiga. No, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Ehad, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Kalau disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu hanya sebuah sebutan atau istilah saja. Jangan sampai dipikir bahwa putra itu berarti Tuhannya itu beranak, kawin dan punya putra. Salah.
itu hanya sebuah istilah. Sama seperti kalau saya mengatakan anak kunci. Apakah ada bapak kunci dan ibu kunci? Tidak ada. Anak panah. Apakah ada bapak dan ibu panah? Tidak ada. Daun jendela. Apakah ada pohon jendela? Tidak ada. Itu hanya istilah. Sama seperti ketika saya berkata, Bapa Yahweh di dalam putranya Adonai Yeshua HaMashiach. Kata putra bukan berarti Bapak Yahweh itu kawin, kemudian keluar Yeshua. Bukan, itu hanya istilah. Jabatan bahwa dia itu berasal dari Yahweh. Yang Ehad, yang Esa itu. Saya bahkan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Tritunggal. Sekali lagi, konsep Tritunggal itu salah. Itu adalah buatannya Tertullianus. Konsep teologi iman kita, Yahweh itu Ehad. Karena dikatakan Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Saya mau berkata kepada saudara sekalian, karena konsep ini harus saya ceritakan, sehingga saudara punya pemahaman yang sangat mudah. Mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Kalau konsep ini saudara tidak paham, saudara juga akan bingung. Konsepnya begini saudara. Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Nah, jawabannya tepat, maha kuasa. Sekarang pertanyaan kedua. Dengan kemahakuasaannya, bisa enggak dia jadi sejuta fenomena? Bisa. Jadi kalau dia bisa jadi sejuta fenomena, dia mau jadi apapun bisa. Tiang awan dan tiang api, saudara pikir itu awan dan api secara alamiah? Tidak. Itu adalah fenomenanya Bapak Yahweh, fenomena keberadaannya dia. Kalau itu secara alamiah, mungkin 1 jam kabur, saudara. Tapi itu selama 40 tahun, tiang awan dan tiang api itu menuntun bangsa Israel. Itu adalah perwujudan fenomena dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang maha kuasa itu pun sempat pernah berwujud punggung tangan yang menulis di kerajaannya Belsazar, Mene Tekel Ufarsin. Kerajaanmu sudah dihitung dan diakhiri. Bapak Ibu Saudara, apakah punggung tangan itu tangannya genderuwo? Tidak, itu adalah perwujudan dari fenomenanya Bapak Yahweh. Untuk memperingatkan kepada Raja Belsazar bahwa kesombonganmu menghancurkan dirimu sendiri. Kemudian Bapak Yahweh juga pernah berwujud manusia. Ketika ada 3 orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria. 3 pemuda hebat ini pernah ditantang oleh Raja Nebukadnezar. Pada saat nanti terdengar suara musik, genderang, ceracap berbunyi nyaring, kalian harus sujud menyembah patung buatanku. Tapi 3 pemuda itu berkata, aku hanya sujud kepada Bapa Yahweh. Karena aku tahu bahwa hanya dialah yang patut dipuja dan disembah. Raja Nebukadnezar berkata, kamu aku kasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau kamu tidak mau sujud, maka aku sudah siapkan dapur api perapian yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Yang artinya itu bukan panas api lilin, tapi itu panasnya api las, saudara. Tapi 3 pemuda ini berkata,
Aku memiliki Elohim yang akan menjagai aku di dapur api perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja. Lalu Raja Nebukadnezar mengatakan kepada ajudannya, lemparkan ketiga orang ini. Dan ketika dia di dalam dapur api perapian, di situ ada fenomena Bapak Yahweh yang melindungi ketiga pemuda itu, sehingga satu helai rambutnya pun tidak terbakar, saudara. Itu adalah fenomena Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga bisa berbentuk burung merpati. Bapak Yahweh bisa berwujud manusia. Tetapi dari semua perwujudan-perwujudan yang ada, Bapak Yahweh melakukan penyelamatan kepada manusia melalui tubuh manusia yang sempurna, yang tidak bercacat celah dan tidak berdosa. Itu sebabnya Bapak Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan dia dilahirkan seperti layaknya manusia pada umumnya. Pertanyaannya sekarang, ketika Bapak Yahweh menjadi manusia, apakah surganya kosong? Tidak, jawabannya tepat, saudara. Karena Bapak Yahweh itu bisa menjadi sejuta fenomena. Bukan 3 fenomena, salah. Dia bisa jadi apa saja kok. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Yahweh menjadi manusia, surga tetap ada. Kan tadi saya bilang, dengan kemahakuasaannya, dia bisa jadi sejuta fenomena. Bahkan lebih. Pertanyaan yang kedua, bisakah dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Makanya jangan heran kalau Yesua itu dalam perannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa Yahweh, dan Yesua di situ adalah wakil dari manusia seisi dunia. Inilah konsep iman kita, saudara-saudara. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang saya sampaikan ini saudara paham atau tidak? Mudah sekali bukan? Dan kalau saudara ngerti konsep ini, sampai mati imanmu akan tetap teguh. Kita bukan menyembah 3 Tuhan, tapi kita menyembah 1 Tuhan. Tapi dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi apa saja. Makanya disebut Elohim. Elohim itu adalah Tuhan dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah Eloi. El itu adalah bentuk tunggal. Bentuk jamaknya Elohim. Loh, katanya tunggal kok jamak? Iya. Kata jamak yang saya sebut bukan jamak sebuah numerik. No. Saya ambil contoh misalnya, kita di Magelang. Saya mengakui bahwa Bapak Yahweh ada di sini. Amin. Tetapi orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Australia, orang yang ada di Korea, dia bisa berkata, Bapak Yahweh juga ada di sini. Pertanyaannya, ada berapa Bapak Yahweh? 1, saudara. Itulah yang disebut dengan jamak, tapi bukan dalam bentuk numerik. Jadi Tuhan Sang Pencipta yang bernama Bapa Yahweh itu, dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia secara natural, secara alamiah. Dia harus lahir dari seorang perempuan, dia dibesarkan, dia masuk Yesifa, umur 30 dia menjabat sebagai Mesias. Dan disitulah dia mulai berperan sebagai manusia yang menghapus isi dunia ini.
Sekali lagi, Yeshua itu bukanlah manusia hasil dari percampuran bibit spermatozoid dan ovum. Tidak sama sekali. Benih ilahi dimasukkan ke dalam rahimnya Maria, yang waktu itu Maria masih dalam keadaan perawan. Dan kita tentu tahu, peristiwa yang dahsyat seperti inilah yang betul-betul ditakuti oleh setan. Jadi, Yeshua itu siapa? Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Makanya ketika dia disalib, Pontius Pilatus menuliskan sebuah prasasti yang ditulis dengan 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, yang artinya Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yehudi. Tulisannya INRI, INRI itu singkatan dari bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum, itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya, Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Di dalam bahasa Ibrani, Yeshua Hanasrit wa melech ha-Yehudim. Nah, saya tertarik dengan kalimat bahasa Ibrani, Yeshua Hanasrit wa melech ha-Yehudim. Kalau saudara ambil huruf depannya saja, maka akan terbentuk nama Yod He Waw He. Itulah Yahweh. Dan setan tentu tidak suka, saudara. Fenomena ini harus digagalkan. Oleh sebab itu, sebelum prasasti itu ditempel secara resmi oleh Pontius Pilatus, maka ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengatakan, jangan ditulis Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yehudi. Tulislah, akulah Raja orang Yehudi. Tetapi Pontius Pilatus mengatakan, apa yang sudah tertulis, biarlah tetap tertulis. Artinya apa, saudara? Artinya tidak ada yang bisa mengubah. Karena memang Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Walaupun demikian, jangan sampai kita memiliki sebuah pemahaman, karena Yeshua itu adalah Sang Bapa, lalu kita nyebutnya Bapak Yeshua, itu keliru besar, saudara. Di dalam kitab suci kita tidak pernah ada kalimat Bapak Yeshua. Tidak ada. Kita harus paham itu. Yeshua disebut Adonai Yeshua Hamasya. Enggak pernah ada Bapak Yeshua. Rabi Shaul atau Rasul Paulus pun tidak pernah menyebut dengan panggilan Bapak Yeshua. Baru sekarang saja bukan dicuatkan Bapak Yeshua. Dan orang mulai pada ikut-ikutan lolos dari kitab suci. Keluar dari jalur, saudara. Nah, sekarang kita lihat. Bapak Ibu Saudara sudah mengakui bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang menjelma atau menjadi manusia secara alamiah. Sehingga saya katakan Yeshua itu bukan manusia biasa. Dia adalah perwujudan dari Sang Pencipta. Sehingga kalau kita mau tanya wujud Sang Pencipta itu seperti apa? Ya lihatlah Yeshua. Dialah yang dikatakan Torah Hayim atau Torah kehidupan. Nah, sekarang ketika ada pertanyaan, Yeshua adalah Tuhan yang jadi manusia, mewakili manusia seluruh dunia. Kalau ada pertanyaan, mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Saudara sudah paham jawabannya? Sangat mudah, saudara. Karena Yeshua pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Yeshua sedang berperan sebagai manusia, wakil seluruh manusia di dunia.
Kemudian mati dalam kesetiaan menggenapi Torah. Makanya kalau ada pertanyaan, mosok Tuhan kok mati? Karena dia hanya mengambil kalimat di situ. Kalau dia tidak mengerti urutan kisahnya, akan gagal. Iya ya, Tuhan itu kan maha dahsyat. Kok mati? Ah, ngaco ini iman Kristen, kan begitu saudara. Udahlah kita pindah agama saja, yuk kita pindah ke seberang. Karena dia tidak ngerti konsep keselamatan. Tadi saya sudah katakan, konsep keselamatan melalui pengorbanan darah dari sosok yang tidak berdosa. Itu sebabnya dipilih menggunakan domba atau lembu. Karena domba dan lembu itu adalah bukan manusia. Dia tidak pernah mengatakan aku berdosa, karena memang dia tidak berdosa. Binatang itu kan hidup dari naluri, bukan dari logika. Itu sebabnya kenapa kalau ditanya, kok pengorbanannya harus pakai binatang? Ya itulah. Padahal agama seberang juga sudah memiliki pemahaman yang seperti itu. Kenapa setiap hari raya mereka mengorbankan domba atau kambing, kemudian dibagi-bagi tubuhnya? Itu kan sebetulnya sebuah simbol karya keselamatan yang terbagi ke seluruh dunia. Walaupun konsepnya itu berbeda dengan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesua sebagai manusia yang dikenal Adam kedua. Adam pertama mati dan Adam kedua mati. Perbedaannya adalah Adam pertama mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Adam kedua, dia mati dan bangkit kembali. Inilah berita kemenangan kita Bapak Ibu. Kalau Yesua mati dan tidak bangkit, percuma kita kumpul di sini. Lebih baik kita pulang karena kita menyembah kepada Tuhan yang mati. Tetapi saya bersyukur bahwa Yesua HaMasyiah ketika dia mati pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Artinya saudara, engkau memuja Yesua, itu adalah alamat yang tepat. Walaupun dari agama seberang mengatakan tidak pernah Tuhan atau tidak pernah Yesua, mereka pakai nama Yunani, mengaku bahwa dia adalah sang pencipta. Ya tidak pernah, wong Anda membacanya tidak lengkap. Kalau Anda membaca kitab suci dengan lengkap, maka Anda akan ketemu kalimat dari mulutnya Yesua sendiri yang mengatakan bahwa akulah dia. Dalam kalimatnya dikatakan kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan Yesua ditangkap dan dimasukkan dalam satu hukuman, yaitu hukuman mati? Siapa yang menentukan hukuman mati? Adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Karena Yesua mengaku bahwa dirinya adalah sang pencipta. Dan memang benar, Yesua itu adalah sang pencipta. Dialah Bapa Yahweh sendiri. Berita ini yang paling ditakutkan oleh setan, saudara. Karena setan tidak suka dengar berita kebangkitan Yesua, karena kebangkitan berarti kemenangan. Sehingga dengan ulahnya, dengan kelicikannya, dia pakai tentara-tentara Romawi. Ahli Taurat dan orang Farisi juga sebetulnya sudah ngerti. Dia katakan, si penyesat itu pernah ngomong
bahwa dalam 3 hari dia akan bangkit. Ayo tolong dijaga itu, kuburannya dijaga. Artinya sebetulnya orang Farisi dan ahli Taurat itu di hati nuraninya itu ngerti bahwa Yesua pasti bangkit. Kalau dia memang tidak mengakui Yesua bangkit, ngapain dijaga, saudara? Toh untuk menggulingkan batu juga tidak bisa. Batu kubur itu kan beratnya berton-ton. Siapa yang bisa melepaskan Yesua dari dalam kubur? Didorong orang 10 juga enggak akan kodal. Ya, batunya tetap kuat, saudara. Menutup lubang kubur. Tetapi karena ahli Taurat itu ngerti sehingga dia suruh tentara Romawi untuk berjaga-jaga. Dan ternyata kekuatan manusia tidak bisa melawan kekuatan Tuhan. Yesua pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dan dia tunjukkan kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi setan memakai ahli Taurat dan orang Farisi untuk menyebarkan berita. Karena tentara-tentara Romawi datang kepada ahli Taurat dan berkata, dia bangkit. Lalu ahli Taurat ngasih suap, ngasih uang. Kamu tutup mulut kamu, beritakan bahwa Yesua dicuri oleh murid-muridnya. Itu sebuah kalimat bodoh saya katakan. Kenapa? Dengan dia berkata murid, dicuri murid-muridnya, itu sebetulnya melecehkan tentara Romawi sendiri. Masa tentara Romawi kok kalah sama murid Yesua sampai bisa mencuri? Betul nggak Bapak Ibu? Itu sama saja menampar mukanya sendiri. Tetapi dari semua apa yang kita lihat ceritanya, inilah kisah lengkap dari karya keselamatan melalui iman kepada Yesua HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau orang seberang mengatakan, mana ada, aku mau jadi Kristen kalau aku tahu Yesua mengatakan akulah Tuhan, ya karena kamu nggak baca. Coba kamu baca. Yesua berkata kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Akulah Yahweh, akulah Sang Pencipta. Yesua bahkan berkata aku dan Bapa itu satu. Makanya enggak ada Tuhan tiga, mana ada. Iman kita tidak percaya itu. Konsep teologi iman kita, pola Ibrani, Tuhan itu satu, bukan tiga. Ingat itu. Jadi kalau sampai sekarang mungkin saudara yang ingin tahu lebih dalam, merasa gajak-gajak karena melihat ada suara sumbang dari luar. Karena Tuhan itu tiga. No, Tuhan itu satu. Dia bisa berubah apa saja. Bukan cuma 3 fenomena, dia bisa berubah 1.000.000 fenomena pun bisa, saudara. Itulah kemahakuasaan dari Bapa Yahweh. Cuman setan demikian liciknya, sehingga manusia tetap dipelesetkan. Nama Yahweh yang maha kuasa, setan tidak suka. Sehingga dengan dalih rohani dia katakan, nama itu terlalu kudus, jangan dipanggil. Itu kan kebalik dari perintah yang ada dalam kitab Difr Hayamim Alef pasal 16 ayat 8 atau 1 Tawarikh. Dikatakan hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Tapi setan tidak suka, dia panggil dengan nama Hashem atau Adonai. Itu bukan nama, saudara. Ha artinya itu. Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Adonai artinya Tuhanku. Itu bukan nama.
Setan gemetar dengan nama. Itu sebabnya dengan berbagai macam cara, orang-orang Kristen pun nama Tuhannya bukan nama Ibrani, tetapi nama Arab. Ngeri sekali, saudara. Sang juru selamat juga namanya bukan nama Ibrani, tapi nama Yunani. Padahal Yunani itu rumpunnya berbeda, yang dikenal dengan rumpun Indo-Eropa. Sedangkan rumpun iman kita berasal dari rumpun Semitik. Setan sedemikian liciknya, sampai meterai kepemilikan baptisan pembaharuan pun dipelesetkan. Ada yang dipercik, ada yang pakai bendera. Mana ada, saudara? Dalam kitab suci kita, kata baptis saja sudah berarti baptizo, yang artinya ditenggelamkan. Namun formulanya salah, karena yang dipanggil bukan nama Tuhan yang bernama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tetapi nama Arab dan Yunani. Jadi hari ini sadari, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai engkau tertipu oleh kuasa kegelapan. Yang belum baptis, segera ambil sikap. Mumpung masih ada kesempatan supaya engkau selamat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur ya Tuhan, buat kemurahan dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami menyadari bahwa Engkau memiliki keselamatan yang dibagikan kepada seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Yeshua sudah bangkit kembali, dan kebangkitan dan hidup itu ada di dalam roh kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa beribadah kembali, belajar firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba ufaruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota maupun di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ataba boy kau faruk ataba seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Where
Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Yesus. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan
bersatu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.